Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felix Putra Aryaguna. Sini saya akan membahas tentang toleransi geometric dimensioning and tolerancing atau disingkat GTNT. Yang pertama, ini dibagi menjadi 3 kategori ukuran, yaitu ukuran umum, ukuran geometrik, teks dan tekstur permukaan. Ketiga kategori ukuran tersebut menjadi informasi dasar untuk pemberian GTNT. Pentingnya GTNT, fungsinya komponen, 2 perakitan assembly, 3 kesulitan pembuatan, 4 kemampuan mesin, dan 5 biaya pembuatan. Nah, ini orientasi bidang ideal. Dan ini lambang-lambang seperti lambang lingkaran adalah daerah di dalam suatu lingkaran, lambang lingkaran di dalam lingkaran lagi adalah daerah di dalam 2 lingkaran yang sepusat, dan selanjutnya ada di sini. Ini geometric dimensioning and tolerancing GTNT. Ini juga lambang-lambangnya. Dan contoh aplikasinya, feature from geometric dan ini geometric characteristic control. Ada tipe-tipenya, tipe toleransi, karakteristik, dan simbol-simbolnya. Ya, bisa lihat semua. Ini datum reference simbol ANC 1982, ini ASME 1994, dan ini ISO. Ini adalah aturan peletakan garis dan segitiga tanda datum. Bisa kalian lihat dengan jelas. Ini sumbu elemen GPS dan sumbu elemennya, sumbu semua elemen. Tolerancy of orientation. Dan selanjutnya coordinate measuring machine. Itu gambarnya. Ini toleransi kelurusan atau straightness tolerance. Sumbu silinder harus terletak di dalam daerah toleransi yang berupa silinder dengan diameter sebesar 0,08 mm. Dan ini adalah gambarnya. Dan selanjutnya, toleransi kerataan atau flatness tolerance adalah setiap bagian garis dengan panjang 100 mm yang membuat suatu permukaan silinder seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah haruslah terletak di antara 2 garis lurus sejajar yang berjarak 0,1 mm. Nah, ini gambarnya. Dan ini toleransi kebulatan atau roundness tolerance. Keliling tiap penampang silinder harus terletak di antara 2 lingkaran yang sebidang dan sepusat dengan jarak 0,05 mm. Dan ini gambar pengoperasiannya. Ini toleransi kesilindrisan atau cylindricity tolerance. Permukaan yang dimaksudkan harus terletak di antara 2 silinder yang sesumbu dengan bit radius sebesar 0,1 mm. Nah, ini benda dan pengoperasiannya. Dan selanjutnya, toleransi kebenaran bentuk atau profil tolerance of any line.
Ini pada setiap potong yang sejajar dengan bidang proyeksi, bentuk profil yang dimaksud harus terletak di antara dua garis yang menyinggung lingkaran-lingkaran dengan diameter 0,04 mm dengan titik pusat yang terletak pada garis dengan bentuk geometri yang benar. Ini contohnya, dan ini contoh benda dan pengoperasiannya. Selanjutnya, toleransi kesejajaran atau parallelism tolerance. Sumbu lubang harus terletak di antara dua bidang jaraknya 0,01 mm yang sejajar dengan bidang dasar. Nah, ini contohnya, dan ini contoh pengoperasian dan bendanya. Selanjutnya, toleransi ketegalurusan atau perpendicularity tolerance. Nah, sisi bidang sebelah kanan komponen harus terletak di antara dua bidang sejajar berjarak 0,08 mm yang tegak lurus dengan sumbu silinder. Dan ini toleransi kemiringan atau kesudutan. Bidang miring harus terletak di antara dua bidang sejajar berjarak 0,08 mm dan membuat sudut sebesar 40O dengan bidang dasar A. Nah, ini contohnya dan pengoperasiannya. Dan ini pusat yang ditunjuk. Dan ini toleransi kesimetrikan dan kesamaan sumbu. Artinya pusat yang ditunjukkan oleh kotak toleransi lingkaran luar harus terletak pada lingkaran berdiameter 0,01 mm dan titik pusatnya berhimpitan dengan titik pusat lingkaran acuan A atau lingkaran dalam. Ini toleransi kesimetrisan atau symmetry tolerance. Sumbu lubang harus terletak di antara dua bidang secara sejajar berjarak 0,08 mm dan simetrik terhadap bidang tengahnya alur A dan B atau elemen dasar. Ini toleransi posisi atau positional tolerance. Sumbu lubang harus terletak dalam silinder dengan diameter 0,08 mm yang mempunyai sumbu dengan posisi yang benar. Ini toleransi kesalahan putar atau run-out tolerance. Kesalahan putar dalam arah radial tidak boleh lebih besar dari 0,01 mm jika diukur pada setiap bidang ukur yang berupa bidang rata selama satu kali putaran pada sumbu elemen A dan B. Nah, ini contohnya. Material maksimum conditions atau maksimal material condition ini adalah batas maksimum fitur eksternal, misalnya poros yang diproduksi dengan batas tinggi akan berisi jumlah maksimum bahan. Dan ini contohnya, contoh pengoperasiannya. Dan sudah selesai. Saya mohon maaf kalau kurang jelas atau masih kurang jelas, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.